Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Tami Manurung, NIM 1120002. Saya dari Pluk 15 Laboratorium Bioinformasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tutorial DIPS untuk analisis kekar. Di sini kita buka DIPS kita terlebih dahulu. Nah, yang bagian DIP dan DIP direction ini kita ubah menjadi, kita buka project settings, terus kita ubah menjadi strike right DIP. Nah, terus kita oke. Kenapa strike right DIP? Karena DIP-nya itu berada di sebelah kanan si strike-nya. Nah, setelah itu data yang telah diberi dari laboratorium itu ada baiknya kita masukkan dulu ke Excel. Terus dari Excel ini kemudian kita copy dan kita masukkan ke DIPS-nya. Terus ini juga kita copy dan kita paste ke DIPS-nya. Nah, seperti ini. Nah, setelah udah kayak gini, kemudian kita klik di bagian contour preset. Nah, dan akan muncul penampakan seperti ini. Langkah yang pertama kita buat itu kita klik bagian add user plan-nya. Lalu kita klik di bagian tengah ataupun di bagian puncaknya. Nah, seperti ini. Lalu kita beri label itu Sirjoin 1 atau kita singkat SJ1. Nah, setelah seperti ini, bagian ini juga kita ubah atau kita buat seperti ini. Kita klik edit user plan, terus kita klik di bagian tengahnya juga di sini, terus kita beri label SJ2 atau Sirjoin 2. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita menentukan ataupun membuat bidang bantu, di mana bidang bantu ini tuh didapat dari perpotongan antara Sirjoin 1 dan Sirjoin 2. Ini adalah perpotongannya itu, jadi kita klik lagi add user plan, terus kita klik di bagian perpotongannya ini, terus kita kasih label bidang bantu atau singkat jadi BB. Nah, seperti ini. Oke, untuk kita mengetahui apakah bidang bantu kita ini udah benar, itu kita bisa lakukan dengan cara mengoverlay DIPS-nya. Nah, cara kita untuk bisa mengoverlay DIPS-nya itu, kita klik bagian, kita klik dulu bagian bawahnya ini, bagian strike right DIP-nya, kita ubah jadi trend dan planche. Nah, setelah kita ubah jadi trend dan planche, kemudian kita klik menu tools, menu view, nih menu view, terus kita klik bagian Stereo Overlay. Nah, terus lalu kita centang bagian show grid overlay, kita pilih custom. Tapi sebelumnya itu kita ini dulu, kita arahkan kursor ke perpotongan antara Sirjoin 1 dan Sirjoin 2-nya. Nah, kita arahkan kursornya ke tengah-tengah sini. Lalu kita baca di bagian sebelah kanan bawah, itu ada nilai trend planche-nya, itu 220/16. Jadi, kita masuk ke ini, view lagi, terus Stereo Overlay, show grid overlay, terus custom. Terus di sini kita masukkan nilai trend dan planche yang tadi udah kita dapat, udah 220 dan 16 planche-nya. Nah, kemudian kita oke kan. Nah, di sini udah terlihat overlay dari DIPS-nya. Ini, jadi selanjutnya kita cek apabila antara jarak antara bidang bantu ini, perpotongannya ini dengan bidang bantu yang kita dapat ini 90 derajat, maka posisi bidang bantunya itu udah benar. Nah, kita coba hitung 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, di sini posisi bidang bantunya udah benar. Selanjutnya kita akan membuat sigma 1 dan sigma 2 sehingga sigma 3. Nah, yang pertama itu kita buat sigma 2 dulu. Nah, untuk sigma 2 ini kita dapat dari perpotongan antara Sirjoin 1 dengan Sirjoin 2. Jadi, kita klik bagian tools, terus kita add ini text. Nah, perpotongan antara Sirjoin 1 dan Sirjoin 2 itu kan di sini. Jadi tinggal kita klik aja di bagian tengahnya di sini. Lalu kita beri teks itu sigma 1, sigma 2. Lalu kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita cari juga untuk sigma 1-nya. Nah, untuk sigma 1 sendiri, itu didapatkan dari perpotongan antara kedua Sirjoin itu dengan bidang bantu. Nah, perpotongan antara kedua Sirjoinnya dengan bidang bantu itu didapat dari kira-kira ada di sini, perpotongan antara
1 dan 2 dengan bidang bantu. Jadi kira-kira itu ada di sini. Nah, kita langsung aja kita klik tools terus text. Lalu kita klik di bagian ini. Lalu kita beri nama teks T1 atau Sigma 1. Lalu klik OK. Nah, setelah seperti ini, kemudian untuk Sigma 3 ini kita bisa dapat dengan menambah 90 derajat dari Sigma 1-nya. Nah, bebas mau taruh di mana, tapi alangkah lebih baiknya ditarik 90 derajat ke arah yang lebih memungkinkan. Gitu. Jadi saya coba cari ke arah nambah ke arah sini. Itu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kira-kira di bagian ini. Langsung aja terus teks. Terus di bagian ini kita kasih T3 atau Sigma 3. Nah, setelah semua sigmanya udah didapat, kemudian kita akan membuat extension join dan release join. Nah, untuk extension join itu kita bisa dapat dari garis yang melewati Sigma 2 dan Sigma 1. Nah, caranya itu Sigma 2 dan Sigma 1 kita klik yang bagian ini, add user plan, terus kita arahkan biar Sigma 2 dan Sigma 1 itu searah, gitu, segaris. Ini kira-kira udah segaris, terus kita klik. Ini kita kasih label itu extension join. Terus kita klik OK. Nah, terus setelah mendapatkan extension join, kita cari release join-nya. Itu kita dapat dengan melalui garis yang melewati Sigma 2 dan Sigma 3. Jadi Sigma 2 dan Sigma 3. Kita add user plan lagi hingga melewati. Ini kita klik edit user plan, terus kita arahkan ke sampai dia satu garis. Kira-kira udah satu garis Sigma 2 dan Sigma 3 nya, kemudian kita klik dan kita kasih tanda itu release join seperti ini. Nah ketika udah didapat nilainya, kita dapat mengubah warna garis rendet ini untuk mempermudah kita dalam pembacaan nilainya nanti. Jadi bisa kita lakukan dengan mengklik edit user plan seperti ini, terus kita uncheck bagian poll dan bagian ID-nya juga. Nah, setelah itu bebas kita mau ngasih warna apa. Sini saya mau ngasih warna yang ini, terus yang ini juga jangan lupa di uncheck poll-nya dan ID-nya, terus kasih warna ini. Yang ini juga jangan lupa di uncheck. Ini juga, terus ini. Nah, setelah semua udah diiniin, terus kita okein. Nah, berikut ada gambarnya. Karena overlay-nya udah nggak kepake lagi, bisa kita hilangkan dengan cara menguncheck bagian plot options-nya di bagian Starnet overlay. Nih. Nah, berikut adalah penampakannya. Jadi, kemudian untuk pembacaannya ini, kita ubah lagi yang bagian sebelah kanan bawah ini, yang dari trend dan blanks-nya kita ubah menjadi strike like deep. Nah, begini. Oke, selanjutnya karena udah selesai melakukan analisis, di sini bisa kita Oke, karena udah selesai ngelakuin analisisnya, bagian yang konturnya ini bisa kita hilangkan dengan cara menguncheck di bagian plot options bagian contours. Nah, setelah semua selesai, bisa kita baca hasil dari data yang udah kita analisis. Bisa kita klik
bagian edit user bench. Terus kita lihat di sini Sirjoin 1 itu strike-nya 48 dan dip-nya 66. Kemudian untuk Sirjoin 2 itu strike-nya 213 dan dip-nya 67. Untuk bidang bantunya itu 310 dan 73. Terus untuk bagian extension join-nya itu strike-nya 41 dan dip-nya 87. Dan bagian release join-nya itu 153 dan dip-nya 17. Oke. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.